dari J-Expo Kemayoran Jakarta, apa kabar Anda semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik semuanya, dan selalu penuh semangat untuk memulai hari. Senang sekali saya Raymond Levy bisa hadir bersama-sama dengan semua yang ada di J-Expo Kemayoran. Dan ini adalah pameran yang kesekian kalinya, pameran Plastic and Rubber Indonesia. Di tahun 2024 ini persembahan dari Pamerindo. Senang sekali saya Raymond Levy bersama-sama dengan Anda di kesempatan hari ini. Serunya lagi dari tahun ke tahun selalu ada acara-acara yang berbeda. Nah tahun ini selain mungkin Anda bisa menyaksikan pameran-pameran mesin-mesin industri, juga mesin-mesin daur ulang dari berbagai material plastik ataupun juga karet yang akan dipamerkan kali ini dari seluruh dunia ya. Anda juga bisa menyaksikan berbagai macam acara yang sangat menginspirasi. Karena tahun ini di J-Expo Kemayoran nggak cuma ada seminar-seminar kecil, tapi juga ada podcast seperti yang sekarang sedang Anda tonton di YouTube-nya Pamerindo. Podcast sendiri adalah podcast CEZ, itu maksudnya adalah Circular Economy Zone. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak hal yang tentu saja nggak cuma mau cari cuan, tapi juga menginspirasi bagaimana menyelamatkan bumi kita untuk seterusnya bagi anak cucu kita. Nah di sebelah kanan saya itu ada Plastik Cinema. Jadi kalau Anda hadir di Plastic and Rubber Indonesia selama beberapa hari ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai macam film maupun tayangan-tayangan yang memberikan inspirasi bagaimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkan plastik dengan sebaik-baiknya, dan plastik dapat kita gunakan seutuhnya untuk memberikan manfaat yang luar biasa bagi manusia, tetap bagaimana menjaga bumi kita agar plastik itu sendiri tidak merusak, bahkan bisa mengganggu habitat atau mungkin ekosistem di bumi kita Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Baik, akan ada beberapa tayangan podcast yang kita hadirkan selama Plastic and Rubber Indonesia 2024. Dan hari ini di hari kedua saya juga akan punya banyak tamu-tamu yang spesial yang akan sharing tentang pengalaman mereka dan juga berbagi cerita bagaimana plastik pada khususnya ya, ataupun juga kita bisa menjaga bumi ini dengan tindakan-tindakan yang nyata sekaligus juga memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Nah di hari kedua hari ini saya sudah kedatangan, ini pagi-pagi nih, masih pagi-pagi, kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah wakil dari Perhimpunan Polimer Indonesia. Selamat pagi Mas Ghazali. Selamat pagi Mas Ray. Waduh, sehat hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol pakai gini seru juga ya Pak? Iya. Oke, Anda pasti ingin tahu nih apa itu Perhimpunan Polimer Indonesia. Nah Mas Ghazali boleh cerita dulu nih. Baik, terima kasih Mas Siap. Ray. Jadi Perhimpunan Polimer Indonesia itu suatu organisasi yang bergerak di bidang khususnya dalam bidang polimer. Iya. Itu anggota-anggotanya itu ada dari yang praktisi, kemudian akademisi, kemudian profesional begitu. Semua kami bergabung bertukar berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang khususnya berkaitan dengan polimer. Nah, polimer ini biasanya itu merujuk kepada plastik. Nah, itu sangat pas lah dengan apa Event hari ini ya. event hari ini. Plastic and Ya, Rubber betul, Indonesia Plastic ya and Pak Rubber Ghazali Indonesia, ya. ya, betul. Ini serunya adalah karena kalau sebuah perhimpunan atau organisasi atau komunitas apapun semakin majemuk sebenarnya semakin menarik. Benar gak sih? Ya. Kalau tadi Pak Mas Ghazali bilang dari akademisi, dari pelaku industri juga, bahkan pemerintahan juga gitu loh. Kalau Mas Ghazali dari mana nih? Nah, kalau saya sendiri dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ngeri ya, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Betul. Wow, ini Mas Ghazali memang peneliti atau apa nih Mas? Nah, sehari-hari saya sebagai peneliti di Pusat Riset Kimia BRIN. Aduh, Seperti itu ya. jadi berhubungan dengan kimia dengan. Betul. Oke, ini seru banget ya. Saya juga baru tahu loh terus terang nih jujurnya ada BRIN ya, Iya. Badan Riset
dan inovasi dan nasional. inovasi nasional. Betul. Jadi pemerintah sendiri juga peduli ya, Ya, bahwa betul. apapun yang berhubungan industri ya kan Ya. perlu dipikirkan secara akademis Betul. dan mencari solusi yang tepat gitu ya Betul. untuk bagaimana kita bisa memanfaatkannya tanpa merusak bumi kita nih teman-teman ya. Betul. Nah, oke, kita sekarang detailin sendiri nih satu demi satu nih Mas Gozali. Tadi Siap. apa yang kalau tadi dari BRIN sendiri berarti dari pemerintahan ya. Kalau dari pemerintahan selain BRIN ada lagi nggak Pak? Dari kementerian atau yang lainnya? Kalau BRIN sendiri di bawah apa nih? BRIN di bawah presiden langsung ya Pak ya. Oke, BRIN. siap. Ya. Mhm. Nah, jadi BRIN itu berdiri sendiri. BRIN itu dulu gabungan dari beberapa lembaga pemerintah non departemen, misalnya dari Batan, dari LIPI, dari BPPT seperti itu. Wow, ini isinya orang-orang pintar semua nih teman-teman. Salut deh pakai. Oke. Nah, kalau tadi ada bagian dari pemerintah nih. Sekarang untuk swastanya siapa aja yang bergabung di? Dari swasta ada beberapa industri. Salah satu contohnya yang menjadi anggota API itu misalnya dari PT Chandra Asri. Chandra Asri ya, siapa nggak kenal ya? Betul. Oke. Kemudian ada dari PT Intra Lestari Polimer juga gitu. Nah, dan masih banyak lagi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini juga keikutsertaannya perorangan atau lembaga nih, Mas Gozali? Perorangan. Jadi misalnya dari siapapun boleh menjadi anggota HPI dan itu tidak terbatas pada apapun, siapapun boleh. Oke. Baik dari universitas, entah itu misalnya dosen, mahasiswa, itu ada juga yang ikut. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin masih kuliah gitu ya, dan kuliahnya berhubungan dengan polimer, dengan sustainability, dengan alam dan lain sebagainya, nggak usah nunggu diajak temen ya. Kalau teman-teman juga penasaran seperti apa Himpunan Polimer Indonesia dan merasa, oh saya butuh banyak masukan nih, butuh banyak inspirasi nih, Anda bisa langsung mengontak dari Himpunan Polimer Indonesia nih Pak, Iya, untuk betul. bergabung ya. Betul. Nanti ada webnya Perhimpunan Polimer Indonesia, itu ada webnya sendiri. Webnya apa nih? Webnya himpunanpolimerindonesia.org. Nanti Ya. silakan dikunjungi. Kemudian bila ingin mengetahui lebih lanjut bisa dicari-cari di situ atau pendaftarannya pun bisa lewat situ seperti itu. Baik, oke. Berarti kalau Himpunan Polimer Indonesia ini sudah berdiri sejak kapan, Pak Gozali? Himpunan Polimer Indonesia itu sudah berdiri sejak 1992. Udah lama juga Sudah ya? lama, betul. Oke. Boleh tahu nggak Pak? Mungkin saya nggak tahu apakah Pak Gozali termasuk pendirinya atau tidak ya. Iya. Tapi sebenarnya alasan atau akhirnya sampai HPI ini bisa berdiri seperti apa ceritanya Pak? Nah, jadi HPI itu berdiri untuk memfasilitasi para orang-orang lah ya Pak ya. Saya nyebutnya orang-orang yang tertarik dengan bidang polimer khususnya. Jadi kami itu di HPI itu sering bertukar wawasan, bertukar pikiran tentang polimer, bidang polimer. Nah, itu kita bertukar ilmu pengetahuan, bertukar teknologi, kemudian kita bertukar riset-riset juga seperti itu, Pak. Informasi terbaru gitu ya. Betul, dan banyak event-event yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh HPI juga. Ini menarik Gitu, nih, Pak. menarik nih. Kalau teman-teman tadi cuma dengerin doang, ternyata HPI juga suka bikin event yang diselenggarakan. Mungkin jadi program kerja juga ya Pak ya? Iya, betul. Eventnya apa aja nih Itu. selama ini yang pernah Jadi, dikerjakan? Nah, HPI itu mempunyai program tahunan itu seminar nasional. Jadi Seminar nasional. setiap tahun itu mengadakan seminar nasional, kemudian setiap 3 tahun sekali itu kami mengadakan seminar internasional. Wow. Nah, selain itu kami di HPI itu juga mengadakan beberapa pelatihan, Pak. Misalnya pelatihan sifat thermal plastik seperti itu. Apa Nah, plastik? Apa plastik? sifat thermal plastik. Sifat thermal Betul. plastik gitu ya. Sifat mekanik plastik seperti itu. Jadi bagaimana sih plastik itu berkaitan dengan karakter termalnya seperti itu misalnya. Oke, Bagaimana berhubungan- plastik berkaitan dengan karakter mekaniknya. Misalnya kuat tariknya dia harus seperti apa atau bagaimana. Nah, itu semua kami menyelenggarakan pelatihan itu. Oh, Nah, di menarik situ banget juga tuh. sebagai ajang selain untuk berbagi ilmu itu bertukar ilmu juga di situ, Pak. Seperti itu. Oke. Tadi kan Bapak bilang ada seminar-seminar nasional, ada seminar-seminar internasional juga nih. Saya pengen tahu nih Pak, di antara seminar-seminar yang udah diadakan, topik-topik yang pernah dibawain apa aja Pak? Nah, topik-topik yang pernah dibawakan itu misalnya polimer hijau, terus Polimer hijau nih yang dibahas apa nih? nah, polimer hijau itu yang dibahas misalnya polimer yang ramah lingkungan seperti itu.
betul. Kemudian ada daur ulang polimer juga. Gimana seperti caranya itu. biar bisa diolah kembali, Betul, dimanfaatkan Pak. kembali tanpa merusak lingkungan, Betul, seperti itu seperti ya. itu. Kalau yang internasional seminar pernah dibuat, topiknya kurang lebih apa, Pak? Topiknya biasanya bagaimana atau peran polimer di dalam memajukan kemajuan Industri, bangsa. yes, baik, Seperti itu. seperti baik dalam dunia industri Betul. maupun yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya ya, Betul, Pak ya. seperti itu. Oke, menarik sekali nih teman-teman. Dan yang pasti di J-Expo ini sudah ada yang sudah hadir dan mendengarkan dengan headset. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung di podcastnya Plastik and Rubber Indonesia. Kita balik ke Mas Gozali lagi. Nah, berarti tadi soal keanggotaan bahwa setiap orang boleh ikut bergabung Boleh. dan lain sebagainya. Ada tujuannya nggak Pak? Kenapa tadi Bapak dia bilang ya, Pak, akhirnya terbentuk gitu ya. Iya, Visi misinya sendiri sebenarnya apa nih dari Himpunan Polimer Indonesia? Baik, jadi Himpunan Polimer Indonesia itu bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang polimer khususnya di Indonesia, sehingga terbentuklah wadah organisasi tersebut. Jadi kita dapat bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar isu-isu yang sedang berkembang seperti sekarang ini. Apalagi kan akhir-akhir ini isu plastik itu tidak pernah habis seperti itu ya Pak. Dan ya. selalu buruk. Nah, isu tentang plastik itu dari dulu sampai sekarang ya itu Ya. selalu menjadi isu seperti itu. Sudah menjadi isu dan selalu dijadikan kambing hitam ya Pak. Betul. Nah, kami di Perhimpunan Polimer Indonesia itu membahas isu-isu tersebut juga, tapi lebih berdasarkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi bukan dari sisi bisnis plastiknya. Ini menarik banget, Terus terang karena saya juga pelaku daur ulang ya Pak ya. Siap. Kita mesti ngobrol lagi habis ini kayaknya ya. Siap, Pak. Oke, kalau tadi dari segi keilmuan Pak, yang dilihat sekarang dari berbagai macam industri pengolahan daur ulang plastik nih, yang Pak Gozali tahu, Oke. seperti apa sih Pak? Apakah kita sudah menggunakan teknologi yang benar, atau adakah teknologi yang lebih baru lagi, yang lebih ramah lingkungan? Seperti apa Pak Gozali? Nah, bila kita berbicara tentang plastik ya, dalam tanda kutip plastik konvensional, Yes. kan sebenarnya banyak yang di berita-berita itu ini plastik sumber sampah, plastik Mencemarkan mencemari lingkungan, seperti itu gitu ya, ya. gitu. Ya. Nah, kita tidak bisa melihatnya seperti itu Yes. bila kita melihat dari iptek ya Pak ya, Ya. gitu. Karena apa? Yang pasti itu satu, plastik itu tidak pernah salah. Plastik itu tidak pernah Ini salah. kita ngomongin plastik apa ngomongin Seperti istri? itu. Enggak ya? Masnya langsung senyum loh. Sama kayak istri Pak ya, nggak pernah Iya, salah. Jadi betul, curhat gue. Pak. Nah, Gimana? ya. Plastik tidak pernah salah. Ini Iya, menarik loh betul. teman-teman. Nah, sebenarnya menurut saya itu banyak yang Salah kaprah ya? salah kaprah, betul Pak. Misunderstanding sama plastik ya, Pak ya? Nah, kenapa plastik itu sering disalahkan? Nah, itu karena kita kurang mengkomunikasikan, kurang mensosialisasikan seperti itu. Kemudian diterpa isu-isu negatif seperti itu, Pak. Sebenarnya apabila ditanya apakah plastik itu, isunya kan plastik itu tidak bisa terbiodegradasi kan, Yes. seperti ya Pak ya. Yes. Plastik itu bisa terbiodegradasi, tapi akan memakan waktu lama. Betul. Karena semua material itu pasti terbiodegradasi. Ya. Jadi biodegradasi itu fungsi waktu. Jadi tidak relevan ya Pak ya kalau mengaitkan plastik dengan biodegradable gitu ya Pak Dan misalnya. lagi pula juga plastik itu kan sebenarnya adalah hasil pola pikir manusia. Betul. Betul kan? Bagaimana mengolah minyak bumi kemudian menjadi sebuah benda yang akhirnya berguna. Betul. Dan sampai saat ini saya tanya nih sama Pak Gozali, Oke. ada nggak sih yang bisa gantiin plastik? Sampai saat ini setahu saya tidak ada yang bisa menggantikan 100% plastik ya Pak ya. Karena gini, plastik itu mulai dari lahir sampai meninggal itu menggunakan plastik Pak. Mulai manusia lahir sampai akhirnya pergi ya, lagi, betul, selalu gitu, ada seperti plastik itu. di sekitar kita ya Pak Betul ya? gitu. Saat kita lahir kan pasti ada peralatan di situ yang menggunakan terbuat dari plastik. Kalau sudah meninggal ada kain kafannya. Nah, itu coba kain kafannya terbuat dari apa kan bisa dicek. Oh seperti gitu itu. ya? Iya, Waduh, gitu. jadi Kan sekarang banyak kain yang terbuat dari plastik. Contohnya misalnya celana kita ini, celana ini kan campuran dari misalnya bahan polyester. Nah, itu kan dari plastik juga. Oke. Jadi kalau saya kasih kesimpulannya bahwa kita nggak bisa hidup tanpa plastik sebenarnya Betul, Pak. Gitu. Jadi campaign yang bilang say no to plastik sebenarnya kurang tepat, benar nggak Pak Gozali? kurang tepat, betul. Karena kalau saya melihatnya itu bukan akar masalahnya. Akar masalahnya itu adalah bagaimana cara menangani plastik. Nah, Bukan gini dia. plastiknya. Plastik itu
bukan masalah, tapi yang menjadi masalah itu bagaimana cara menangani plastik tersebut. Contoh paling gampang seperti ini, Pak. Mungkin dari Mas Re ya, 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 ya. dari Mas Re atau mungkin dari senior kita terdahulu, dari kecil itu kita selalu diajari dari sejak TK bahkan Pak, diajari membuang sampah pada tempatnya, Membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Tapi saat begitu itu sudah dewasa, kadang lupa membuang sampah sembarangan. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang ini kan sudah disediakan banyak tempat seperti apa ya. Nah, itu plastik-plastik itu sebenarnya apabila plastik itu masih masuk dalam siklus, karena plastik itu mempunyai siklus material plastik, apabila plastik masih dalam siklus, maka itu tidak akan pernah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah bila plastik itu bocor dari siklus tersebut. Ya, keluar sampai ke laut, akhirnya mencemari. Penyu-penyu nggak bisa napas gitu ya. Karena kesedak sama tas kresek gitu. Tas kreseknya disalahin. Padahal yang buang sampah yang harusnya disalahin. Tapi jangan lupa Pak, berkaitan dengan isu mikroplastik nih ya Pak ya. Sekarang pertanyaannya, apakah plastik itu menyebabkan mikroplastik? Iya benar. Karena mikroplastik memang terbuat dari plastik ya Pak ya gitu. Tapi yang perlu dipikirkan seperti ini. Plastik itu seberapa kuat? Kita tahu plastik itu kuat tahan lama gitu kan ya Pak ya. Makanya murah pula, makanya dipakai pula gitu ya. Mudah dimodifikasi, ringan gitu. Tapi kenapa mikroplastik itu ada secepat ini gitu Pak? Kenapa tuh Pak? Kenapa Pak? Coba Pak. Padahal kan kita tahu, kita semua mengakui bahwa plastik itu kuat, tahan lama, murah, awet dan lain sebagainya. Sampai adanya mikroplastik ini kenapa Pak Ghazali? Betul. Nah itu mikroplastik itu, kalau kadang kan kita temukan ya Pak ya, di laut itu ada, dulu pernah sempat viral itu bungkus sampo Pak. Iya, tanpa nyebut merek ya. Nah, tanpa nyebut merek, gak berani saya Pak. Itu dari tahun 1980 gitu ya? Sampai itu masih tahan lama. Masih kan, Pak? ada di bungkus sampo dari tahun 80-an. Betul. Nah, itu kan berarti apakah plastik ini plastik yang biasa itu menyebabkan mikroplastik? Ya tentu saja itu menyebabkan mikroplastik, tapi kan lama gitu Pak. Sebelum menjadi mikroplastik itu kan tahapannya lama banget. Dia harus terdegradasi secara mekanik dulu, kemudian baru menjadi serpian-serpian seperti itu Pak. Jadi sosialisasi yang seperti itulah yang perlu diluruskan lagi. Betul. Nah, di Himpunan Polimer Indonesia ini kami membahas tentang isu-isu tentang plastik tersebut itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu Pak. Jadi kami sama sekali tidak melihat dari sisi bisnisnya seperti itu. Pak, kalau kita ngomongin plastik kan ada banyak sekali jenisnya. Mulai dari PE, HD, kemudian PP dan lain sebagainya, PVC dan mereka masing-masing jenis plastik ini kan punya karakteristik yang beda-beda, punya manfaat yang berbeda-beda juga gitu. Tapi kalau menurut Pak Ghazali sendiri, semuanya bisa didaur ulang atau bagaimana? Kalau kami melihatnya di HP itu dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi ya Pak ya. Jadi semuanya itu bisa didaur ulang Pak, bisa didaur ulang. Nah, apakah nanti ada kebocoran di daur ulangnya itu saat misalnya tadi Mas Ria menyampaikan bahwa Mas Ria ada pelaku daur ulang gitu Pak. Nah, saat mencacah plastik, nah kan itu ada serpihan. Nah, itu apakah dia nanti ada yang terbuang atau tidak gitu. Tapi itu yang harusnya ditangani dengan baik. Betul. Nah, itu kan berarti peralatan-peralatan yang digunakan itu dan keamanan supaya dia tidak bocor ke lingkungan itu harus dijaga gitu Pak. Tapi jangan lupa juga, misal pun ada yang bocor, tapi kan yang diolah lebih banyak. Seperti itu Pak. Jadi Jadi kalau menurut kami jangan cuma lihat dari sisi jeleknya aja gitu ya. Jangan terus-terus diterpa isu negatif gitu loh Pak. Sebaiknya kita bahas bagaimana menanganinya, bagaimana mencari solusinya seperti itu. Pak Ghazali, saya tuh cuma satu di antara teman-teman di Bantar Gebang yang tergabung dalam Indonesian Plastic Recyclers yang mengolah sampah di sana. Dan dari kami itu 1 bulan itu bisa menghasilkan 200 ton biji plastik hitam bentuknya HDPE gitu ya. Dan itu adalah 20% dari timbunan sampah yang kita serap. Gitu loh. Jadi keberadaan teman-teman pelaku daur ulang ini kan ternyata memang dampaknya cukup besar untuk mengurangi timbunan sampah di Bantar Gebang. Ya nggak sih Pak? Nah sekarang nih, ada nggak sih Pak ada penemuan-penemuan terbaru atau isu-isu terbaru yang kira-kira kami nih sebagai pelaku daur ulang tuh bisa menerapkannya agar yang kami lakukan lebih berdampak positif untuk lingkungan? Misalnya Pak, kan kalau untuk penggunaan air,
Kemudian tadi yang Bapak bilang gitu ya, harus juga bagaimana agar tidak bocor dan lain sebagainya. Apa yang mesti dilakukan Pak Gozali? Kebetulan tadi Mas Rey menginfokan bahwa Mas Rey adalah pelaku daur ulang. Kebetulan saya juga mengelola bank sampah. Asik banget, Jadi, dicocok kita nih Pak. Aha. Jadi bagaimana kita mengefisienkan, menjaga lingkungan itu seperti misalnya tadi yang Mas saya sampaikan, airnya itu seperti apa, air yang untuk mencuci plastik Yes. supaya bersih itu kan airnya juga bisa kita filter lagi, kita balik untuk mencuci lagi. Jadi seperti itu. hasil bekas cuciannya Betul. ditarik lagi, istilahnya dipompa lagi, dibuat filter lagi agar bisa dipakai lagi gitu ya Betul. Pak. Jadi nggak cuma ngambil dari air dari tanah kemudian udah selesai dicuci dibuang begitu aja Betul. ya. Nah, Mas Rey ini juga saya ada sedikit yang ingin disampaikan gitu Ya, Mas Rey. ya, Jadi ya. yang karena tadi saya menyampaikan bahwa saya mengelola Bank Sampah Sari Mulia itu juga. Nah, Sari Mulia di mana nih Pak? di Tangerang Selatan, Mas Rey. Betul. Jadi untuk ini kan berkaitan dengan sirkular ekonomi Betul, ya Mas Rey, betul. ya, gitu. Kalau dari sisi paling dasar dari pengolahan sampah atau sirkular ekonomi itu kan siapa orang yang memungut sampah tersebut, kemudian nanti menyetor ke entah itu pengepul entah Pengepul apa atau gitu. langsung ke pabrik ya? Betul. Nah, Aha. kalau dari sisi itu kami melihatnya jalur daur ulangnya terlalu panjang, Mas Rey. Kepanjangan. Maka jadi betul. mahal. Nah, tapi di tingkat bawahnya itu harga yang diterima itu masih terlalu murah. Terlalu murah, kasihan Berarti- pemulungnya ya Pak. Betul. Ah. Berarti itu kan biaya pengolahannya berarti kan dan transportasinya dan jalurnya itulah yang Makin terlalu tinggi. mahal dan perlu dipotong. Yes, Nah, itu exactly. mungkin minta dari teman-teman dari yang daur ulang, Mas Rey daur Ya, ulang ya, juga. ya, ya. Itu bagaimana nanti mungkin bisa kolaborasi dengan HPI kami Yes. gitu. Bagaimana cara mengefisienkan supaya daur ulang itu lebih murah, lebih efisien seperti itu, sehingga dapat meningkatkan nilai dari sampah plastik yang Serapan dari yang kita tingkat ambil ya. bawah. Betul, Wah, seperti luar itu. biasa nih. Makanya nih teman-teman yang namanya kolaborasi itu udah nggak bisa ditawar. Betul, Mas Jadi para Ray. pelaku daur ulang, kemudian juga para periset seperti Betul. teman-teman di Himpunan Polimer Indonesia, bahkan juga kita sebagai masyarakat ya Pak ya. Betul. Kalau bank sampah kan berarti hubungannya langsung ke masyarakat dong. Betul, ke masyarakat langsung kami seperti itu. Ini yang dilakukan apa nih kalau bank sampah yang Pak Nah, Gozali? bank sampah kami ini beda dengan yang lain ya Mas Ray. Widih, berarti tampil beda nih. Betul. Ya. Jadi bank sampah kami ini di Tangerang Selatan, kemudian kami binaan dari PLN melalui program PLN Peduli. I see. Nah, jadi di bank sampah kami itu biasanya rata-rata bank sampah itu kan membuka dalam waktu misal 2 minggu sekali. Ya. Tapi bank sampah kami itu buka setiap hari. 24 jam nggak? Kayak apotik. Tidak 24 jam. Tapi kami Tapi tiap melayani- hari bisa dilayani. Betul. Eh. Nah, nasabah kami itu rata-rata karena sampahnya banyak, jadi kami menjemput. Menjemput. Dan itu yang mungkin buat masyarakat jadi lebih tergerak untuk Betul. bisa melakukan pemilahan dari Betul. rumah ya Pak Gozali ya. Betul. Nah, yang lebih bagus lagi karena teman-teman dari bank sampah kami itu bekerja semua, jadi kami itu baru bergerak itu setelah maghrib. Setelah pulang kantor mereka baru ngangkut sampahnya. Wow, seperti itu. jadi benar-benar setelah matahari mau terbenam, Betul. bank sampahnya Pak Gozali dan teman-teman di Tangerang ini yang bekerja gitu ya. Ya, malam-malam itu biasanya yang mengangkut sampahnya. Sedap. Live di TikTok nggak Pak? Kirain live di Gitu, TikTok Mas juga Ray. gitu ya. Oke. Pak, ini kalau ngobrol pastinya nggak bakalan habis-habis ya teman-teman ya. Udah hampir setengah jam loh Pak kita ngobrol Pak. Iya. Ada nggak yang ingin disampaikan buat teman-teman ini? Tadi kan ada pelaku industri daur ulang juga seperti saya, atau juga mungkin teman-teman masyarakat umum. Silakan yang ingin disampaikan Pak Gozali. Baik, terima kasih Mas Rey. Jadi apabila berkaitan dengan sirkular ekonomi ini, terutama yang berkaitan dengan plastik, yuk kita bareng-bareng mencari solusi, mencari bagaimana proses daur ulang plastik itu, bagaimana proses menangani plastik, ataupun bagaimana pengembangan bioplastik yang sekarang juga sedang rame ya Mas Rey. Yes. Itu kita pikirkan bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng supaya itu berguna bagi terutama masyarakat Indonesia, negara Indonesia seperti itu. Dan impactnya jadi lebih luas Betul. gitu ya. Apa yang dilakukan mungkin tiap orang beda-beda. Betul. Dan
bentuk kolaborasi sih ya. Betul. Tidak saling bermusuhan. Iya, betul. Saya yakin juga banyak teman-teman di luar sana yang sangat cinta bumi ini. Betul. Kita berangkulan tangan gitu ya, Iya, berangkulan betul. biar kita bisa menampungkan solusi yang paling pas Betul. agar bumi kita ini bisa lebih indah, lebih tahan lama. Nggak Betul. cuma plastik tahan lama ya, Iya, Pak. betul, Pak. Oke, Mas Pak Rey. Gozali terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Terima Rey. kasih sudah hadir Terima dan kasih. memberikan banyak sekali inspirasi buat kita semua. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Sampai ketemu lagi Baik, Mas Rey. dan teman-teman masih dari J-Expo Kemayoran di Plastic and Rubber Indonesia 2024. Kita masih ada episode-episode lainnya, jadi pantengin terus YouTube channelnya Pamerindo karena akan ada banyak topik-topik dan tamu-tamu yang seru yang bakal bisa membuka wawasan kita bahwa plastik bukan musuh ya Pak Gozali ya. Betul, plastik tidak pernah salah. Plastik tidak pernah salah ya. Iya. Dan kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Saya Raymond Levi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Gak gerak.